Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Siti Anissa Ananda Syifa dari TPHP Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal yang membahas tentang pengaruh proses perebusan terhadap kandungan mineral, vitamin C, dan proporsi karotenoid yang ada dalam ubi orange di Bangladesh. So, stay tune ya! Oke, halo semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Minerals, Vitamin C, and Effect of Thermal Processing on Carotenoids Composition in 9 Varieties Orange Flashed Sweet Potato. Jadi pada jurnal ini akan dibahas bagaimana sih pengaruh dari proses perebusan atau thermal processing pada ubi terhadap kandungan dari mineral, vitamin C, dan komposisi karotenoid yang ada dalam ubi jalar. Nah, berikut ini jurnal yang saya pakai dari penulis Muhammad Khairul Alam dan kawan-kawan dari penerbit Elsevier tahun 2020. Oke, pokok bahasan kita yang pada kali ini, yang pertama ada introduction, berisi latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Lalu yang kedua adalah material and method, berisi sample preparation, serta analisis vitamin C, mineral, dan karotenoid. Lalu yang ketiga berisi research and discussion, yaitu hasil penelitian dan analisis data. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kita langsung menuju ke bagian yang pertama, yaitu introduction. Nah, seperti yang kita tahu bahwa vitamin dan mineral merupakan zat yang secara alami terdapat dalam bahan makanan, yang mana vitamin dan mineral ini sangat penting peranannya dalam proses biokimia dalam tubuh, mengatur metabolisme, dan sebagainya, walaupun hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit atau yang biasa kita kenal dengan mikronutrien. Namun, banyak orang yang tidak aware dengan pentingnya si mikronutrien ini. Maka dari itu, FAO melaporkan bahwa hampir sebanyak 3 miliar orang dari total penduduk dunia ini menderita karena adanya fenomena hidden hunger, sejenis malnutrisi akibat kekurangan konsumsi vitamin dan mineral. Salah satunya di negara berkembang seperti di Bangladesh yang dibahas dalam paper ini. Karena di Bangladesh ini banyak penduduknya ini mengalami defisiensi mikronutrien, khususnya defisiensi vitamin A dan mineral. Hal ini dapat terjadi karena para penduduk di Bangladesh ini hanya mengandalkan sumber pangan intake vitamin A dan mineral ini dari sumber pangan nabati saja. Padahal seperti yang kita tahu bahwa mineral dari bahan pangan hewani ini justru lebih mudah diabsorb oleh tubuh. Sehingga tak heran jika banyak penduduk di Bangladesh ini mengalami defisiensi vitamin A dan mineral. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penting yang membuat mereka kurang bisa mengakses sumber pangan hewani. Maka dari itu, para peneliti, khususnya di paper ini, meneliti komoditas asli Bangladesh apa yang dari plant-based yang bisa sekiranya dapat menambah intake vitamin A dan mineral para penduduk di sana. Maka pada paper ini diteliti mengenai Orange Flash Sweet Potato atau OFSP, atau yang biasa dikenal dengan ubi jalar yang berdaging oranye. Nah, ubi ini ternyata kaya akan beta-karoten, di mana beta-karoten ini merupakan prekursor dari vitamin A. Serta dia juga mengandung beberapa mineral penting seperti Fe, Zn, dan lain-lain, serta vitamin B dan C, dan juga serat pangan. Maka tujuan penelitiannya adalah yang pertama, memperkirakan dan membandingkan kandungan mineral dan vitamin C dari 9 varietas OFSP yang dibudidayakan di Bangladesh. Lalu yang kedua adalah menganalisis dan membandingkan profil karotenoid pada 9 varietas OFSP. Dan yang terakhir adalah mengetahui pengaruh proses perebusan terhadap kadar karotenoid dalam 9 varietas ubi. Lalu kita masuk ke material and method.
Ada banyak reagen yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari petroleum ether, standar mineral, hingga asam askorbat atau vitamin C. Nah, di sini ada beberapa penggunaan larutan standar. Nah, larutan standar ini akan digunakan dalam analisis menggunakan HPLC. Lalu untuk sampelnya, kita menggunakan 9 jenis ubi orange dengan intensitas warna oranye yang berbeda-beda, mulai dari yang paling terang hingga yang paling gelap. Lalu, ubi ini dipanen pada umur kematangan 4-5 bulan. Serta berat ubi masing-masing tiap buahnya adalah 200 hingga 220 gram. Nah, pada tabel 1 ini dapat dilihat ke-9 varietas ubi yang kita gunakan dengan berbagai intensitas warna orange yang berbeda. Perlu kita tandai bahwa pada varietas SP2, SP4, dan SP8 SP8 ini memiliki intensitas warna orange yang lebih gelap daripada ke-6 varietas yang lain. Lalu untuk preparasi sampel, kita menggunakan 2 jenis sampel ya teman-teman. Yang pertama, yakni sampel mentah dan sampel rebus. Hal ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana pengaruh dari proses perebusan terhadap kadar vitamin, mineral, dan karotenoid yang ada dalam ubi. Sehingga nantinya akan dibandingkan hasil analisis antara dari sampel mentah dengan sampel yang direbus. Lalu kita juga akan melakukan analisis vitamin C. Analisis ini didasarkan pada metode alam et al. Tahun 2020. Menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 520 nanometer. Selain itu, kita juga akan melakukan analisis mineral menggunakan metode dari Rana dan Alam, menggunakan spektrofotometer penyerapan atom pada analisis kalsium, magnesium, natrium, seng, Cu, dan Fe, sedangkan untuk analisis kadar kalium kita menggunakan flame photometer. Lalu kita juga melakukan analisis profil karotenoid. Nah, untuk melakukan analisis ini, kita harus mengekstrak karotenoid terlebih dahulu menggunakan larutan aseton dan PHT. Lalu ring menggunakan dalam keadaan vakum. Lalu setelah didapat ekstrak dari karotenoid, kita gunakan analisis menggunakan HPLC fase terbalik. Lalu kita masuk ke results and discussion. Pada tabel 2 ini disajikan hasil analisis dari mikromineral, makromineral, dan vitamin C. Nah, pada hasil analisis mikromineral didapatkan hasil bahwa semakin tinggi atau semakin gelap intensitas warna orange dari ubi, maka kandungan iron, copper, dan zinc atau mikromineral ini akan semakin tinggi. Dapat dilihat bahwa kandungan mikromineral dalam ubi SP8 ini memiliki nilai yang paling tinggi di antara varietas ubi yang lain. Sedangkan pada hasil analisis makromineral terdapat sedikit perbedaan dengan mikromineral karena pada mineral kalsium dan fosfor ini sedikit berbeda karena kandungan kalsium dan fosfor pada ubi yang intensitas warna orange yang lebih gelap justru malah lebih sedikit kandungan Ca dan fosfornya. Sedangkan potasium dan magnesium ini memiliki kandungan yang lebih tinggi pada varian ubi yang lebih gelap warna orange ya. Jadi pada potasium dan magnesium ini polanya sama dengan mikromineral. Berbeda dengan kalsium dan fosfor. Nah, ini merupakan diagram lingkaran yang menunjukkan komposisi dari makromineral dalam si ubi orange ini, di mana mineral kalium ini mendominasi dari sebagian besar komposisi makromineral dalam ubi.
Kemudian, bagaimana dengan komponen vitamin C dalam ubi? Nah, kandungan vitamin C dalam ubi ini berkisar antara 4,85 hingga 5,73 mg per 100 gram berat segar. Maka dengan begitu, dengan mengonsumsi 100 gram OFSP atau ubi ini dapat membantu dalam memenuhi 10 hingga 13% dari total rekomendasi konsumsi vitamin C harian, yakni sekitar 45 mg per hari, menurut FAO tahun 2001. Dan jika kita mengonsumsi vitamin C bersamaan dengan kondimen lain dalam satu hidangan, maka ini akan dapat membantu absorpsi dari heme iron dalam tubuh, di mana heme iron ini berperan dalam menjadi salah satu komponen dari hemoglobin darah yang bertugas dalam mengedarkan atau mentransport oksigen ke seluruh bagian tubuh. Jadi vitamin C ini memiliki peran yang cukup penting ya dalam membantu absorpsi heme iron. Lalu pada tabel 3 ini disajikan data perbandingan antara hasil analisis karotenoid pada sampel mentah dengan sampel yang sudah direbus. Dapat dilihat bahwa dari ke-9 varietas, ini mengalami penurunan kadar karotenoid, baik itu dari jenis beta-karoten, ataupun lycopene, dan beta-cryptosanthin. Jadi pada tabel 3 ini dapat disimpulkan bahwa memang proses perebusan ini dapat menurunkan kadar karotenoid dalam ubi jalar ini. Dan kandungan di mana beta-karoten ini merupakan jenis karotenoid yang mendominasi di dalam ubi jalar berdaging orange ini, yang memiliki variasi konten mulai dari 230 mikrogram hingga 6710,50 pada varietas SP8. Sama halnya dengan tabel 3 tadi, di tabel 4 ini menunjukkan bahwa memang vitamin A, ini kadar vitamin A dalam ubi akan turun setelah dilakukan perebusan dari ubi itu sendiri. Ya, memang berkaitan ya antara karotenoid dengan vitamin A, karena si karotenoid ini merupakan prekursor dari vitamin A. Jadi tak heran jika memang vitamin A pada sampel yang direbus akan memiliki kadar vitamin A yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang mentah. Penurunan vitamin A ini terjadi pada semua jenis atau semua varietas dari ubi jalar orange ini. Lalu pada figur 2, ini ditunjukkan bahwa jenis varietas ubi dengan warna daging yang lebih oranye atau intensitas warna orange-nya itu lebih gelap, itu akan diplot di bagian kanan garis PC1. Sedangkan varietas ubi dengan intensitas warna orange yang lebih terang akan diplot di bagian kiri garis PC1. Nah, seperti yang sudah disebutkan di tabel pertama tadi, tabel yang berisikan sampel ubi, bahwa varietas SP2, SP4, dan SP8 ini merupakan ketiga varian sampel dengan intensitas warna orange yang lebih tua atau lebih gelap. Namun kenapa ada varietas SP9 yang mana SP9 ini memiliki intensitas warna orange yang lebih terang, namun kenapa diplot di bagian kanan? Hal ini karena pada varietas SP9 ini memiliki kandungan vitamin C, mineral, dan karotenoid yang cukup tinggi, sedangkan pada bagian kiri PC1 ini atau ubi dengan intensitas warna orange yang lebih terang ini memiliki kandungan mineral fosfor dan kalsium yang lebih tinggi. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, varietas OFSP ini
ternyata kaya akan mineral dan beta-karoten yang mana menjadi prekursor dari vitamin A. Sehingga varietas ubi orange ini memiliki potensi yang besar dalam mengurangi defisiensi vitamin A dan zat gizi mikro lainnya yang terkait gizi buruk pada anak-anak, ibu hamil, serta menyusui di negara berkembang seperti di Bangladesh ini. Lalu yang kedua adalah proses perebusan ubi ternyata dapat menurunkan kandungan karotenoid dengan tingkat penurunan yang bervariasi. Namun meski begitu, jika dikonsumsi dalam jumlah yang memadai, dapat memenuhi sebagian ataupun keseluruhan kebutuhan zat gizi seperti vitamin A dan mineral hariannya. Berikut referensi yang saya gunakan. Dan presentasi dari saya, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Elo. Yang pertama adalah, bagaimana cara mengolah ubi jalar oranye menjadi makanan sehat tanpa mengurangi kandungan vitamin A dan mineral yang ada di dalam ubi jalar orange ini. Sebelumnya, kita harus tahu dulu, ada beberapa metode pemasakan. Yang pertama adalah pengukusan. Akibat pengukusan ini, zat gizi pada bahan pangan yang diolah tidak banyak yang hilang karena tidak menggunakan atau tidak terjadi kontak secara langsung antara bahan atau ubi ini dengan media lain seperti air dan minyak pada prosesnya, menurut Widowati dan kawan-kawan tahun 2017. Sedangkan pada proses penumisan dan penggorengan, ini menyebabkan penurunan logam berat dan kadar gizi seperti vitamin dan mineral yang paling besar, karena pada proses tersebut menggunakan suhu yang tinggi, serta menggunakan media minyak yang seperti kita tahu bahwa vitamin A ini merupakan vitamin yang larut lemak, sehingga zat gizi seperti vitamin A, protein, dan vitamin C yang sensitif terhadap suhu akan mengalami kerusakan. Lalu selanjutnya adalah proses perebusan. Pada proses ini, vitamin yang larut air dan mineral dapat leaching bersama air perebusan. Terlebih, seperti yang kita tahu bahwa mineral ini dapat larut dalam media perendaman, dan akan semakin banyak mineral yang larut apabila diberi perlakuan panas seperti direbus. Lalu yang terakhir adalah pemanggangan. Pada proses pemanggangan ini, menggunakan suhu tinggi, sehingga dapat menyebabkan penurunan kadar beta-karoten, serta memungkinkan ubi terpapar oksigen yang menyebabkan oksidasi enzimatis terhadap beta-karoten oleh enzim lipoksigenase yang menyebabkan kerusakan molekul trans-beta-karoten. Lalu, bagaimana sih cara yang tepat untuk mempertahankan vitamin dan mineral yang ada dalam ubi? Ada beberapa tips nih teman-teman untuk meminimalisir penurunan kandungan vitamin A dan mineral dalam ubi akibat proses pengolahan. Yang pertama adalah menggunakan air secukupnya dan jangan masak terlalu lama. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa penggunaan air yang banyak akan membuat vitamin yang larut air dan mineral ini leaching bersama air. Lalu jika dimasak terlalu lama juga akan merusak ikatan-ikatan dalam vitamin dan merusak mineral juga. Lalu yang kedua adalah dianjurkan untuk mengolah ubi dengan cara dikukus untuk menekan jumlah vitamin dan mineral yang hilang. Seperti yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya, bahwa memang dengan cara pengukusan ini terbukti menyebabkan penurunan vitamin dan mineral paling kecil di antara keempat metode pemasakan, terlebih dari penggorengan maupun perebusan. Lalu yang ketiga adalah menggunakan suhu yang tepat, jangan terlalu tinggi, karena sifat vitamin yang sensitif terhadap suhu tinggi sehingga dapat menyebabkan kerusakan. Dan yang terakhir, jika teman-teman ingin mengolah ubi oranye dengan cara digoreng, hindari menggunakan minyak secara berulang ya, karena itu akan mengandung banyak asam lemak jenuh yang bisa menyebabkan naiknya kadar kolesterol dan juga adanya zat karsinogenik yang memicu kanker.
Atau bisa juga menggunakan minyak yang lebih sehat seperti minyak zaitun, minyak canola, dan lain sebagainya. Karena pada minyak zaitun dan canola ini memiliki asam lemak tak jenuh yang banyak. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah warna oranye dari ubi berkaitan langsung dengan kandungan vitamin dan mineral yang ada dalam ubi orange? Setelah saya research, uh, saya belum menemukan adanya paper atau jurnal penelitian yang menyebutkan bahwa warna orange pada ubi oranye ini mengindikasikan adanya atau kandungan mineral yang ada dalam ubi. Memang sejauh yang saya tahu, memang kandungan mineral pada buah maupun sayur ini tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata saja, terlebih berdasarkan warna ya. Karena setahu saya untuk mengetahui kadar mineral dalam suatu buah atau sayur itu harus dilakukan sebuah penelitian dengan cara dibakar dalam mafel pada suhu tinggi. Lalu akan dihasilkan abu dari bahan, yang itu akan mengindikasikan kandungan mineral dalam suatu bahan tersebut. Lalu, adakah korelasi antara warna oranye pada ubi dengan kandungan vitamin? Nah, tentu saja ada ya teman-teman. Warna oranye pada ubi ini mengindikasikan bahwa ubi tersebut mengandung pigmen karotenoid, di mana dari hasil uji proximat dalam paper ini disebutkan bahwa pada ubi ini terkandung pigmen karotenoid yang salah satunya yang dominan adalah beta-karoten, yang sudah saya sebutkan beberapa kali pada presentasi yang lalu bahwa beta-karoten ini merupakan prekursor dari vitamin A. Nah, bagaimana sih cara mekanisme si beta-karoten ini menjadi prekursor dari vitamin A? Maksudnya bagaimana? Nah, pada gambar sebelah ini ditunjukkan mekanisme beta-karoten diubah hingga menjadi vitamin A. Jadi, seperti yang kita lihat, struktur dari beta-karoten ini memiliki dua buah cincin. Nah, dengan bantuan enzim beta-karoten monoksigenase, si beta-karoten ini akan dibelah atau dipecah menjadi dua buah molekul retinal. Nah, retinal ini nama lain dari vitamin A ya teman-teman. Lalu di dalam tubuh retinal ini akan dikonvert menjadi 3 jenis atau 3 bentuk vitamin A yang berbeda, yakni dalam bentuk retinol, retinoic acid, dan retinyl palmitate. Jadi, tidak semua beta-karoten itu langsung dikonvert menjadi vitamin A, akan tetapi akan menunggu sinyal dari otak untuk mengubah si beta-karoten ini menjadi vitamin A. Setelah beta-karoten diubah menjadi lalu menjadi retinol, nah si retinol ini akan disimpan di dalam liver. Lalu ketika otak mengirimkan sinyal bahwa tubuh memerlukan vitamin A, nah si retinol ini akan dirilis oleh liver, lalu akan berikatan dengan retinol binding protein atau protein yang spesifik untuk berikatan dengan retinol, sehingga kompleks ini akan diedarkan ke organ maupun jaringan yang membutuhkan vitamin A tersebut. Lanjut, pertanyaan ketiga, pada proses pengumpulan sampel, ubi yang digunakan untuk sampel dipanen pada kematangan 4-5 bulan. Mengapa hal tersebut dilakukan? Oke, alasan pemilihan sampel ubi oranye ini yang pertama, karena digunakan umur ubi yang 4-5 bulan ini sebagai variabel kontrol ya teman-teman. Karena untuk mengamati aktivitas karotenoid dalam ubi jalur oranye ini dengan umur kematangan yang sudah ditentukan dan dibuat sama agar nantinya hasil penelitian ini valid. Lalu yang kedua, didasarkan pada umur panen ubi, karena memang umur tanaman ubi jalur oranye ini berkisar antara 4,5-5 bulan untuk varietas ubi yang berumur panjang. Lalu alasan yang lain adalah karena kandungan klorofil ataupun pigmen lain pada ubi yang sudah matang lambat laun akan berkurang seiring dengan bertambahnya pigmen beta-karoten. Sedangkan ubi yang masih muda ini masih banyak yang mengandung
pigmen klorofil maupun pigmen lain, sehingga kandungan beta-karotennya masih rendah. Jadi, memang pada umur kematangan yang pas, ini komponen yang ada di dalamnya pun kadarnya juga berada pada puncaknya, sehingga untuk analisis ini akan sangat tepat dilakukan. Lalu, pertanyaan terakhir, mengapa vitamin C yang dikonsumsi bersamaan dengan kondimen lain ini dapat membantu absorpsi Heme dalam tubuh? Sebelumnya, klarifikasi dulu bahwa Heme yang dimaksud ini adalah non-Heme iron. Apa sih non-Heme iron ini? Nah, non-Heme iron adalah Heme yang berasal dari sumber pangan nabati, di mana seperti yang kita tahu bahwa memang Heme dari sumber nabati itu memang tidak mudah diabsorb oleh tubuh, tidak seperti Heme dari sumber pangan hewani. Karena pada sumber pangan hewani ini Heme-nya sudah dalam bentuk Fe12, sedangkan non-Heme ini bentuknya masih Fe13. Sehingga kita perlu nih senyawa lain untuk membantu mereduksi ion feri atau Fe13 menjadi ion ferro atau Fe12, sehingga dapat meningkatkan penyerapan non-Heme iron dalam pH lebih tinggi seperti dalam duodenum dan usus halus. Nah, kenapa sih kita perlu mereduksi ion Fe13 menjadi Fe12? Karena absorpsi zat besi yang efisien dan efektif adalah dalam bentuk ferro Fe12. Sebab dalam bentuk tersebut akan lebih mudah larut untuk diperlukan suasana asam seperti di lambung. Dan senyawa yang dapat mengubah atau mereduksi si ion Fe13 menjadi Fe12 di dalam usus adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini bertindak sebagai enhancer yang kuat dalam mereduksi ion feri menjadi ion ferro, sehingga mudah diserap oleh tubuh. Oke, lanjut. Berikut referensi yang saya gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Sekian sesi tanya-jawab pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih.